فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kemudian kejadian yang ke-11, ini peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Kata beliau, wa ba'da khamsina wa amin tali, setelah 50 tahun ditambah 1 tahun setelahnya, usriya bihi atau usri bihi, Nabi diperjalankan. Wassalawatu furidat, kemudian salat diwajibkan, khamsan bi khamsina kama qad hufidat. Jumlahnya adalah 5 waktu salat, dan itu senilai dengan 50 waktu salat sebagaimana yang telah dihafalkan. Jadi ini 1,5 bait syair ya. Ini penyebutan peristiwa Isra dan Mi'raj. Iya. Ini peristiwa Isra dan Mi'raj, dan di dalamnya terdapat kewajiban salat 5 waktu. Kewajiban salat 5 waktu. Mungkin antum ada yang bertanya, apa bedanya? Tadi kan sudah diterangkan, awal perrasulan langsung diajari salat. Ya sudah ada kewajiban salat. Ini salat 5 waktu. Beda ya antara salat 5 waktu dan apa? Salat yang pertama itu salat, diwajibkan salat, tapi berapa waktu? Itu belum turun syariat salat 5 waktu. Tapi dasar kewajiban salat sudah ada. Dasar kewajiban salat sudah ada. Ini penjelasan tentang salat 5 waktu. Baik, sebelum sampai ke salatnya, di sini setelah 51 tahun. Iya. 51 tahun. Jadi disepakati oleh para ulama ahli sirah bahwa kejadian Isra dan Mi'raj ini setelah tahun ke-10. Apakah dia di tahun ke-11 atau tahun ke-12? Itu silam pendapat di tengah para ulama. Walaupun mayoritas ulama mengatakan itu di tahun ke-12. Makanya bahasa penulis itu setelah 51 tahun setelahnya. Berarti masuk ke tahun 52 dari umur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sudah masuk ke tahun berapa? Tahun 12 dari semenjak Nabi diutus sebagai seorang Rasul. Jelas ya? Tahun ke-12. Dan itu pendapat mayoritas ulama. Bahkan Ibnu Hazm menukil kesepakatan akan hal itu. Tapi kayaknya kesepakatan yang dinukil oleh Ibnu Hazm itu berlebihan ya. Karena ada dari ulama yang lain yang berpendapat bahwa kisah Isra dan Mi'raj ini itu terjadinya di tahun ke-11 Hijriah, bukan di tahun ke-12. Iya. Baik. Kemudian di sini dikatakan usri bihi. Asalnya itu kata usriya bihi asalnya. Coba di situ disukun karena mengikuti qafiyahnya supaya menjadi mustaf'ilun ya. Usri bihi wassalawatu furidat. Jadi beliau diperjalankan. Ini kisah Isra. Jadi ada 2 di situ ya, ada Isra dan ada apa? Ada Mi'raj. Dan ada Mi'raj. Jadi Isra itu artinya beliau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu Isra namanya. Dan Isra itu perjalanan, tapi terjadinya di malam hari. Kata Isra itu perjalanan terjadinya di mana? Di malam hari. Karena itu di ayat dikatakan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Ke Masjid Al-Aqsa. Baik. Jadi ini disebut dengan Isra. Nabi SAW diperjalankan. Setelah itu ada kejadian Mi'raj. Mi'raj itu Nabi diangkat ke langit. Nabi diangkat ke langit sampai ke Sidratil Muntaha. Diangkat sampai ke Sidratil Muntaha. Iya. Dan kejadian Isra dan Mi'raj ini itu juga telah syah di dalam hadits Jabir dan Ibnu Abbas yang telah berlalu, bahwa beliau berdua mengatakan itu kejadiannya di hari Senin tanggal 12 Rabi' Al-Awwal. Di hari Senin di tanggal 12
Rabiul Awal. Iya. Nah di situ ditambahin haditsnya wa fihi urija bihi ila sama. Wa fihi urija bihi ila sama. Diangkat ke langit. Baik. Itu haditsnya sahih ya, karena sanadnya itu memang di Musannaf Ibnu Abi Syaibah ada satu jatuh nama rawinya, tapi di riwayat Al-Jauzaqani di Al-Abatil itu disebut sanadnya lengkap, sanadnya bersambung dari Jabir dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi kisah Isra ini terjadi di hari Senin juga, tanggal 12 dari bulan Rabi al-Awwal. Iya. Dan pendapat jumhurul ulama bahwa Nabi itu diperjalankan dengan jasad dan ruhnya. Dengan jasad dan ruhnya. Iya. Itu kadar yang ingin kita bahas di sini. Adapun bagaimana rincian Isra dan Mi'raj itu banyak sekali riwayat-riwayat. Syekh Al-Albani rahimahullah itu mengumpulkan seluruh riwayat yang terkait dengan Isra dan Mi'raj dalam satu buku tersendiri. Baik. Jadi kalau ada yang bertanya, Isra itu dari mana? Dari Masjidil Haram Mekah menuju ke mana? Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di mana itu? Baitul Maqdis. Jelas ya? Kalau Mi'raj dari mana? Dari Baitul Maqdis ke mana? Ke langit. Ke Sidratil Muntaha. Itu yang disebut dengan Mi'raj. Baik, apa yang ditemukan di Mi'rajnya? Ini pembahasan Mi'raj ini salah satu bantahan terhadap ahlul bidah yang mengingkari bahwa Allah di atas langit. Andai kata Allah di mana-mana, Nabi tidak diperjalankan ke atas langit, diperjalankan kemana-mana. Jelas ya? Masuk akal nggak antum itu? Itu sederhana sebenarnya. Tiap hari, tiap tahun diperingati Isra Mi'raj, tapi tidak paham apa artinya naik ke langit. Masih mengingkari juga bahwa Allah di atas langit. Iya. Hidayah itu di tangan Allah ya. Kadang seperti itu. Orang-orang kadang subhanallah dari apa yang diamalkan harusnya dia dapat hidayah dari situ. Tapi terhalang. Tertutup hidayah itu. Ya. Jadi saya ingat ya. Cerita Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah. Jadi waktu itu beliau cerita kepada Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di bahwa ada masyarakat di kampungnya itu dia percaya dengan sebagian orang sufi yang mengatakan dia tidak terlihat sholat di kampung itu. Kalau ditanya di mana kalian sholat, kata mereka kami sholat di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di hanya tertawa dan beliau hanya berkata, dasar kalian orang-orang Afrika, kata beliau. Itu kalimat akhirnya membekas di diri beliau. Benar juga ya. Di mana akal-akal kami waktu itu, katanya. Kok bisa kami percayai? Ya, sudah sholat di Mekah. Mekah itu belum masuk waktu duhur. Bagaimana dia pergi sholat di sana? Jadi maksudnya itu secara akal tidak masuk akal begitu. Ya harusnya kan, jadi bahasanya itu dasar kalian orang-orang Afrika. Maksudnya hal yang seperti itu harusnya kalian memahami begitu. Memahami. Jadi ada hal-hal yang kadang secara akal itu bisa ditangkap ya, tapi tertutup hidayah itu, subhanallah. Dan memang hidayah itu di tangan Allah. Karena itu selalu perbaiki ya. Ketika baca surah Al-Fatihah itu tiap hari kita minta hidayah itu. Ihdinas siratal mustaqim. Iya. Itu direnungi dengan baik itu. Sampai di dalam masail ilmiah ada pembahasan-pembahasan ilmu. Kita hafal ayat-ayatnya, hadits-haditsnya. Tapi subhanallah kadang ada ilmu-ilmu tersembunyi di situ jelas sebenarnya, tapi belum begitu nampak bagi kita. Tapi hidayah dari Allah kadang suatu hari ditampakkan hal itu. Di situ pentingnya seorang itu
memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan belajar antum menuntut ilmu. Antum perlu hidayah. Ya, sekarang kita duduk bahas kitab ini. Kita uraikan masailnya. Itu hidayah juga. Siapa yang memahami kitab secara keseluruhan, siapa yang memahami sebagiannya, ada yang memahami satu masalah, dia memahami 100%, ada yang 70%, 50%, itu hidayah. Karena itu perbanyak memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul kita harus berusaha, berupaya. Tapi bergantung kepada Allah itu sangat penting sekali. Sangat penting. Iya. Dan jangan seorang itu bersandar dengan amalannya, pekerjaannya. Selalu dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di peristiwa Mi'raj itu dimaklumi ya, haditsnya di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Itu termasuk hadits-hadits yang paling panjang di kitab As-Sahihain. Perjalanan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan ke langit. Dan itu perlu dikaji khusus ya. Karena banyak di dalamnya mana-mana hukum-hukum, pembahasan akidah, akhlak dan sebagainya. Di hadits tentang Nabi diperjalankan ke atas langit itu. Iya. Dan diantaranya di kisah tersebut adalah kisah kewajiban sholat 5 waktu. Kisah kewajiban sholat 5 waktu. Oh, tadi saya ada yang saya mau simpulkan tadi. Isra dan Mi'raj ini kejadiannya di bulan apa tadi? Hah? Di bulan Rabiul Awal. Dan itu pendapat mayoritas ulama ya. Saya sudah sebut dalilnya dalam hal itu. Tepatnya di tanggal berapa? 12. Hari apa? Hari Senin. Sama dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan waktu beliau diutus sebagai seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Di perjalanan ketiga naik ke langit, ya dimaklumi ya, beliau di setiap langit itu ketemu dengan seorang nabi. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah naik ke atas, maka dikatakan fafarada alayya 50 salatan fi kulli yawmin wa lailah. Diwajibkan atas diriku, maksudnya kepada umatku, 50 salat dalam sehari dan semalam. Fanazaltu ila Musa sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah kepada Nabi Musa. Di langit yang ada Nabi Musa maksudnya. Faqala ma farada rabbuka ala ummatik. Nabi Musa bertanya, apa kewajiban yang Allah wajibkan atas umatmu? Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 50 salah. 50 salat. Kata Nabi Musa, irji ila rabbik fas'alhu at-takhfif. Fa inna ummataka la yutiquna dzalik. Iya. Kata Nabi Musa alaihissalam, kamu kembali kepada Rabbmu. Minta supaya diringankan. Umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Kata beliau, fa inni qad balawtu bani Israil wa khabartuhum. Saya ini sudah pengalaman menghadapi Bani Israel. Dan sangat mengerti mereka. Bani Israel itu luar biasa ya. Kalau dibilang umat yang paling ngeyel, paling banyak ngeyelnya itu Bani Israel. Iya, makanya paling banyak kena kesulitan gara-gara ngeyelnya. Baik, jadi Nabi Musa ini berdasarkan pengalamannya, beliau menyarankan kepada Nabi Muhammad untuk kembali. Terus Nabi Muhammad kembali bolak-balik minta diringankan sampai akhirnya diringankan menjadi 5 waktu saja. Iya. Begitu sampai kepada Nabi Musa alaihi salam, tetap Nabi Musa berkata, kembali kepada Rabbmu, minta keringanan. Umatmu tidak mampu akan hal tersebut. Iya. Kata beliau, maka terus saya kembali kepada Rabbku sampai Allah berfirman kepadaku, ya Muhammad, innahunna 5 salawatin kulla yaumin wa laila. Wahai Nabi Muhammad, itu adalah salat 5 waktu sehari dan semalam. Likulli salatin ashrun. Setiap salat nilainya 10. Fadzalika 50 salah. Maka itu 50 waktu salat. Iya.
Dan seterusnya disebutkan dari keutamaan. Akhirnya Nabi Muhammad SAW juga masih dibilangin oleh Nabi Musa, kembali. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, qad raja'tu ila rabbih hatta istahyaitu minhu. Saya sudah berulang kali kembali kepada Allah, sampai sekarang saya sudah sangat malu sekali. Jelas ya? Baik. Akhirnya itulah sholat 5 waktu kita. Jadi luar biasa sholat 5 waktu ini ya. Dari sudut keutamaan. Semua kewajiban agama yang lain itu diterima oleh Nabi Muhammad di bumi. Sholat 5 waktu tidak diterima di langit langsung. Seluruh kewajiban yang lain diterima oleh Nabi Muhammad dengan perantara Jibril. Ini tidak, Nabi Muhammad langsung yang menerimanya. Kemudian yang ketiga dari keagungan sholat 5 waktu ini, dia nilainya 5 sholat tapi nilainya seperti 50 waktu sholat. 50 waktu sholat. Ya bersamaan dengan itu 5 waktu sholat ini saja itu berat atas sekelompok manusia. Ya subhanallah. Dan ini bagi orang yang tidak memahami kadar sholat tersebut, keagungan dan kebaikannya. Ala kulli hal itu pembahasan tentang pengagungan sholat ya, kita di penyebutan sirah di sini. Kita tidak terlalu meluas ya menguraikan tentang hal tersebut.